Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan pemirsa sekalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa terlimpah dengan rahmat, nikmat, juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, menyambung pembicaraan kita pada episode yang lalu dengan judul apa tugas manusia dalam kehidupan dunia ini, maka izinkan kami melanjutkan topik tersebut dengan membahas tugas yang kedua. Pada episode yang lalu kita sudah membahas bahwa tugas pertama yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu artinya adalah menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dasar daripada tugas ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Dzariyat ayat 56, di mana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah aku. Dan menyembah kepada Allah atau beribadah kepada Allah ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. Yang bersifat khusus yaitu bentuk-bentuk ibadah yang sudah ditetapkan di dalam agama, baik oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya sholat, puasa, zakat, haji, dan beberapa ibadah yang lainnya yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ibadah yang bersifat umum, yaitu semua amal baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita persembahkan amal perbuatan itu untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mencari ilmu, mencari rezeki, kerja sosial, bahkan perbuatan-perbuatan yang hukumnya mubah seperti tidur, makan, dan sebagainya, jika kita niatkan untuk hal yang baik dan dalam rangka mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu juga bernilai sebagai ibadah. Nah, ini bentuk-bentuk ibadah, ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Dari sisi hukum, ada yang bersifat wajib kita laksanakan, yang kalau kita tinggalkan kita berdosa. Ya seperti ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Nah, sebaliknya, juga ada yang bersifat larangan. Nah, jadi termasuk beribadah juga meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan, berarti itu adalah kita tidak menghamba, kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hukum juga, di antara ibadat itu ada yang bersifat sunnah, yang kalau kita laksanakan menjadi baik dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di antara ibadah itu ada yang aslinya berhukum mubah, tapi kemudian ketika kita niatkan untuk kebaikan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan dalam rangka mendapat ridho Allah, maka itu juga menjadi ibadah. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa setiap kita diperintahkan untuk meniatkan segala bentuk ibadah-ibadah khusus kita, termasuk ibadah-ibadah umum kita, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu yaitu terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 162, di mana Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, dan juga katakanlah wahai orang-orang beriman, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku atau ibadah kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, itu lillahi rabbil alamin. Itu semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, ini adalah perintah bahwa dalam hidup ini kita harus menjadikan seluruh amal perbuatan kita, baik yang bersifat peribadatan khusus, yang di sini dicontohkan yaitu seperti sholat, termasuk kurban, dan mungkin yang lain-lain seperti puasa, zakat, haji. Bahkan tidak hanya ibadah-ibadah yang bersifat khusus, tapi hendaklah kita juga harus meniatkan hidup kita dan mati kita, dan seluruh aktivitas di dalam hidup kita. Untuk siapa? Yaitu lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, Tuhan semesta alam. Diniatkan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian, kemudian tugas manusia dalam kehidupan ini selain ibadah adalah apa yang kita sebut dengan khilafah. Khilafah berasal dari kata-kata khalifah. Khalifah itu artinya adalah bisa berarti pengganti, bisa berarti pemimpin. Hal ini didasarkan kepada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang sejarah awal mula penciptaan Adam. Hal ini tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan membuat khalifah di bumi ini. Ini adalah firman Allah kepada para malaikat yang menyatakan kehendaknya untuk menciptakan atau membuat khalifah di muka bumi. Di mana saat itu respon daripada malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat kemudian menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau ya Allah akan membuat atau menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di dalamnya, wa yasfikud dima, dan saling menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, para malaikat, senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikan asmamu. Ini jawaban malaikat sebagai respon terhadap apa yang disampaikan oleh Allah tentang rencana menciptakan khalifah di bumi. Tapi Allah kemudian menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, di sini jelas ayat ini adalah ayat yang menunjukkan rencana Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para malaikat tentang akan menciptakan Adam yang akan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Sehingga dengan demikian, Adam dan anak cucunya dalam konteks pengertian ayat ini sesuai dengan kehendak Allah dan tujuan Allah menciptakannya, yaitu akan dijadikan khalifah di muka bumi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Adam dan anak cucunya berdasarkan ayat ini diciptakan oleh Allah dengan harapan bisa menjadi khalifah di muka bumi. Nah, persoalannya adalah apa makna khalifah? Khalifah memiliki makna secara bahasa artinya adalah pengganti atau mungkin juga wakil. Sehingga ketika Allah menunjuk atau mungkin menciptakan khalifah di bumi,
Itu artinya adalah Allah menciptakan atau membuat wakilnya di bumi, atau membuat penggantinya di bumi. Dan pengganti ini bukan dalam pengertian sebagai pengganti zatnya, tapi sebagai pengganti dari kalangan makhluk yang diharapkan bisa membawa mandat tugas-tugas tertentu di muka bumi, di antaranya untuk mengelola bumi ini dengan baik, sesuai dengan kehendak dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pengertian daripada khalifah. Jadi, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi adalah sebagai pengganti atau wakil Allah di bumi ini. Untuk apa? Yaitu untuk mengelola bumi dan seluruh isinya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas sebagai khalifah tentu saja juga bagian dari implementasi dari tugas ibadah. Kalau Allah menunjuk pengganti di kalangan makhluknya, bukan berarti Allah tidak mampu melaksanakan tugas itu. Tapi ini juga berarti bentuk ujian dari Allah kepada makhluknya untuk melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik. Sehingga khilafah itu juga bisa masuk dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengertian umum. Tentang manusia sebagai khalifah, ini juga disebut dalam beberapa ayat yang lain. Dan khalifah di situ juga bisa berarti pengganti. Misalnya, dalam surat Al-An'am 1 ayat 165, Allah berfirman, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Artinya, dan dialah Allah yang telah menjadikan kamu sekalian manusia sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dalam sebagian tafsir disebutkan khalifah-khalifah ini adalah generasi yang silih berganti dari satu generasi ke generasi yang lain. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan Allah meninggikan sebagian di antara kalian di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Tujuannya apa? Liyabluwakum fima atakum. Agar ia bisa menguji kamu sekalian pada apa-apa yang telah Dia berikan kepada kamu. Inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Allah itu maha cepat dalam memberi hukuman. Wa innahu laghafurur rahim, dan Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan kalian semuanya atau kita semuanya sebagai khalifah-khalifah di bumi ini. Dan khalifah di sini tidak hanya satu orang, tapi kita semuanya adalah khalifah. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan kita manusia dibagi oleh Allah dalam penempatan, ada sebagian yang di atas, ada sebagian di bawah. Semuanya dalam porsi dan posisi masing-masing, dan semuanya tetap berfungsi dengan tugas sebagai khalifah di dalam posisi dan porsinya masing-masing. Dan semuanya itu, kata Allah, dalam rangka menguji manusia terhadap apa yang telah Dia berikan kepadanya. Ketika seseorang diberi porsi yang lebih tinggi daripada yang lain oleh Allah, atau diberi nikmat yang lebih banyak, apakah dia bisa menjalankan amanat itu dengan baik atau tidak? Apakah dia bisa bersyukur terhadap nikmat yang banyak apa tidak? Semuanya adalah bagian dari ujian Allah kepada manusia. Konsep khilafah ini hampir sama dengan konsep kepemimpinan di dalam Islam. Bahwa yang disebut pemimpin di dalam Islam bukanlah selalu top leader. Bukan berarti pemimpin tertinggi. Termasuk masyarakat, orang-orang yang di level bawah, yang secara sosial kita anggap sebagai yang dipimpin. Dalam konsep Islam, mereka juga pemimpin dalam levelnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tentang konsep pemimpinan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi."
Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap kalian itu bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Kemudian lanjutan hadis mendeskripsikan secara lebih spesifik. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, seorang pemimpin tertinggi, mungkin presiden, mungkin raja, dan semacamnya, atau mungkin gubernur, mungkin bupati, pemimpin-pemimpin formal semacam itu adalah ra'in, adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Warrojulu, seorang laki-laki, fi ahlihi ra'in, dia adalah pemimpin juga dalam skop keluarganya. Wahuwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia pun bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, terutama dalam skop keluarganya. Wal mar'atu, seorang wanita, fi baiti zawjiha ra'iyatun, seorang wanita pun di dalam keluarga, dia juga seorang pemimpin. Wahiyya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia juga punya tanggung jawab terhadap urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab dia. Wal khadimu, dan bahkan seorang pembantu pun, fi mali sayyidihi ra'in, dia juga pemimpin, tapi dalam urusan harta benda tuannya, dia punya tanggung jawab untuk menjaga harta tuannya, dan dalam kapasitas itulah wahuwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia juga bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya atau apa yang diurusnya. Dengan demikian, kepemimpinan di dalam Islam, termasuk tugas sebagai khalifah, itu melekat pada manusia pada semua level, dalam semua bidang, dan setiap manusia menjadi khalifah, menjadi pemimpin dalam skop, dalam level, dalam kapasitas sesuai dengan tempat posisi di mana dia berada. Dan dia sebagai pemimpin atau sebagai khalifah juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ini adalah konsep kepemimpinan di dalam Islam yang juga identik dengan tugas kekhalifahan di muka bumi. Terkait mengenai ayat yang menjelaskan manusia sebagai khalifah di muka bumi, Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa khilafatullahi fil ardi bitanfidhi ahkamihi wa imaratil ardi wa siyasatin nasi biha. Bahwa manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi itu, sebagai wakil Allah di muka bumi itu, yaitu dengan cara apa? Melaksanakan hukum-hukum Allah, juga memakmurkan bumi, dan juga dengan mengatur manusia-manusia di muka bumi agar menjadi baik. Dan di antara contoh khalifah-khalifah yang telah melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan itu dengan baik adalah para nabi-nabi Allah dan juga para pengikut-pengikut mereka yang telah melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan itu dengan baik. Apa tadi? Menjalankan hukum-hukum Allah, memakmurkan bumi, dan juga mengelola masyarakat menjadi masyarakat yang baik. Maka rincian dari tugas khilafah di bumi bagi manusia adalah diantaranya adalah menjaga dan memakmurkan bumi dari kerusakan, mengelola alam dengan baik secara berkelanjutan, tidak merusak lingkungan, tidak mengeksploitasi lingkungan secara zalim, dan membangun peradaban yang bermanfaat bagi manusia dan juga bagi makhluk yang lain. Di antara wujud khilafah itu yaitu menegakkan keadilan. Nah, memastikan bahwa hak-hak individu dan kelompok terpenuhi. Kemudian tidak membiarkan kezaliman dan ketidakadilan merajalela di dalam masyarakat. Dan kemudian menjadi pelindung yang baik bagi yang lemah. Ini terutama bagi khalifah-khalifah yang memiliki jabatan-jabatan penting di dalam masyarakat untuk melakukan tindakan adil semacam ini. Kemudian, di antara wujud kekhalifahan kita adalah menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan baik.
Manusia pada intinya diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait amanat itu, manusia harus menjalankan amanat itu dengan sebaik-baiknya, baik yang terkait dengan tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral, tanggung jawab spiritual. Terus dalam menjalankan amanat itu, manusia harus senantiasa memelihara integritas, memelihara kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Termasuk juga sebagai perwujudan kekhalifahan adalah mencegah segala bentuk kemungkaran dan menganjurkan serta menegakkan kebaikan dan yang makmur. Inilah di antara beberapa penjelasan tentang fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sehingga dapat kita simpulkan, ada dua tugas utama manusia dalam kehidupan di dunia ini, khususnya di muka bumi, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama adalah tugas ibadah kepada Allah. Beribadah, menghamba, mengabdi kepada Allah dengan menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan yang kedua adalah khilafah, yaitu menjalankan fungsi sebagai pengganti Allah di muka bumi dengan tugas melaksanakan hukum-hukum Allah, dengan tugas pula memakmurkan bumi dan menciptakan sebuah kehidupan yang adil, yang makmur, dan yang membawa maslahat bagi semuanya. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada kekurangan semata-mata itu kelemahan dan kesalahan saya. Walafu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.